selamat bergabung di Bincang Pantas, ngobrol santai yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel PMPTSP, Bincang Pantas, bincang-bincang dengan orang pandai, santai tapi berkualitas. Pada saat ini sudah hadir Bapak Kadis KUK Jawa Barat yang sangat terkenal dengan namanya Pak Tutus. Selamat siang Pak Tutus, apa kabar? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Kadis PMPTSP Jabar. Panjang. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semuanya sehat dalam kondisi yang cukup menekan pada saat ini. Kita coba mencari tetap berusaha gitu ya, tetap berusaha bagaimana kehidupan kita bisa lebih baik lagi. Pak Kadis, sebetulnya di Dinas KUK itu apa sih yang dikerjakannya itu? Di Dinas KUK itu kita kan punya target ya. Targetnya yang pertama adalah koperasi berkualitas dan UKM naik kelas. Dan ada beberapa kriteria sebetulnya naik kelas itu, baik di volumenya maupun di bisnisnya gitu kan. Jadi terkendala juga sebetulnya dengan naik kelas dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Karena kalau lihat dari omset dari itu, kita malah usaha mikronya malah jadi nambah. Ini juga jadi berat tantangan sebetulnya. Apalagi di kondisi sekarang gitu kan. Jadi dari 100 UKM gitu kan, 80 itu adalah pendapatannya menurun. Jadi kan hampir 80% gitu. Nah, ini juga terkendala. Tapi sebetulnya dimulai Januari 2021 dibandingkan dengan terakhir Juni atau Juni yang tahun lalu gitu, sebetulnya sudah ada peningkatan sih. Ada sedikit pemulihan. Tapi dengan posisi pandemi PPKM mikro darurat ini, kembali sebetulnya pelaku UKM menjadi volumenya pendapatannya mulai berkurang kembali. Itu yang memang sekarang isunya seperti itu. Nih sekarang nih pandemi udah setahun lebih ya Pak. Udah setahun lebih. Biasanya di masa-masa seperti inilah malah kontribusi UMKM terhadap perekonomian di Jawa Barat ini meningkat. Nah kemudian sekarang nih dalam 2 minggu ini kita PPKM yang kemudian banyak hal lah yang menyebabkan mungkin UMKM sangat terbatas dalam melakukan usahanya. Apa yang dilakukan dinas untuk itu, Pak? Jadi sebetulnya upaya-upayanya, yang pertama kita merubah kebiasaan dalam rangka pemberdayaan pelaku UMKM, terutama terkait dengan kegiatan program kita yang untuk UKM itu antara lain untuk pendampingan gitu ya. Hal-hal yang berkaitan nilai kualitasnya harus. Jadi upayanya karena memang sekarang tuh sudah mulai PPKM darurat kan tidak bisa bertatap muka gitu lah. Ya. Tapi tugas, fungsi, peran UMKM kan juga harus bangkit. Tapi ada beberapa sih sebetulnya yang memang melalui komunitas dan terutama kelembagaan yang memang bisa masih bertumbuh gitu. Contohnya di pertanian juga masih gitu kan. Masih juga dibutuhkan, dan peran-peran pelaku usaha mikro kecil sektor pertanian sedikit meningkat gitu. Ini juga terus juga di penjualan, bagaimana caranya mereka juga sudah merubah dari kebiasaan konvensional melalui offline melalui online. Tapi kan eceran, tidak seperti yang memang ya minimal untuk menutupi kebutuhan hidup gitu. Kalau untuk keuntungan kayaknya masih kecil ya peningkatannya. Tapi punya data per Januari sebetulnya, Bu, jadi masih kecil juga, walaupun Juli 2020 perubahan omsetnya
sedikit naik, itu Januari 9%, Juli 20%, udah sedikit sebetulnya. Terus yang menurunnya dulu itu 86% ya, dari tadi saya sampaikan pendapatannya. Sekarang sudah mulai turun jadi 74%, berarti ada sedikit kenaikan yang apa namanya pendapatannya gitu. Tapi kan tidak signifikan. Apalagi sekarang dengan PPKM darurat kelihatannya membuat juga kerepotan gitu para pelaku UKM juga. Itu, Bu. Seperti yang tadi disampaikan Pak Kadis, kan kita udah ada regulasi baru ya UCK yang pada intinya adalah bagaimana kemudahan berusaha di Indonesia ini lebih bisa ditingkatkan lagi, terutama untuk UMKM. Nah, bagaimana di Dinas KUK sendiri menindaklanjuti hal ini, Pak? Terkait dengan hal tersebut, karena memang salah satu solusi dalam rangka pemulihan ekonomi, kan pemerintah pusat juga sudah memberikan support, dukungan. Ini adalah namanya bantuan pemerintah usaha mikro, BPUM. Waktu pertama awal itu kan kita punya data sebetulnya, tapi sangat kekurangan juga informasi, data akuratnya. Makanya contoh Kabupaten Bandung, awalnya hanya 50 UKM, ternyata tiba-tiba klik gitu muncul sampai 100.000. Ini juga menjadi, berarti UKM itu banyak sekali. Tidak terpantau ya pada saat tidak ada persyaratan khusus yang diinikan. Sekarang ada perubahan yang sangat signifikan dengan adanya perizinan UMK atau NIB lah ya. Makanya BPUM kemarin yang mendaftar itu yang memperoleh itu 2,4 juta pelaku UMKM. Terus juga per kabupaten cukup besar, termasuk Bogor paling banyak sebetulnya. Sekarang malah tambah besar, dan sekarang juga ada lagi tahap kedua, hanya dipersyaratkan di beberapa kabupaten kota yang untuk memperoleh program ini harus punya, selain jelas ya NIK, dan terus usahanya juga dibuktikan dengan NIB. Walaupun masih terkendala dengan protes dari masing-masing pelaku, kenapa harus NIB? Ini juga kan sebetulnya keuntungan buat kita, bagaimana kita punya data yang betul-betul real, juga sebagai bahan penentuan kebijakan gitu ya. Karena keuntungan untuk memiliki NIB itu ya diantaranya mendapatkan kepastian perlindungan dalam berusaha gitu kan. Terus juga mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha. Nanti juga program-program kita arahnya pada saat menjadi sasaran program kita ya minimal harus punya NIB. Karena kita juga bisa memantau perkembangan volume usahanya, pengembangan tenaga kerjanya, dan lain-lain. Termasuk juga mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan dan ke lembaga keuangan bank dan non-bank, serta memudahkan kemudahan dalam pemberdayaan dan pemerintah daerah maupun lembaga lain. Ini juga sangat diuntungkan. Cuman kebiasaan kelihatannya agak masih terbatas bagi UMKM. Kalau memang tidak ada, kalau istilahnya dipersyaratkan ketat. Makanya saya mencoba mensosialisasikan, contoh ada program dari pusat pendaftaran merek, pokoknya harus ada NIB. Nah, dan itu dipersyaratkan ketat. BPOM, MD sama, terus juga PIRT sama, sertifikat halal juga sama. Jadi itu sebetulnya. Jadi ada beberapa hal yang dipersyaratkannya adalah memiliki NIB seperti itu, Pak ya. Jadi ada bukan memaksa, tetapi untuk supaya para UKM ini sadar untuk memiliki NIB, karena keuntungan-keuntungan yang diperoleh setelah memiliki NIB juga sangat banyak buat UMKM sendiri, gitu ya Pak ya. Betul. Kemudian mengenai formalisasi ini, selain tadi mempersyaratkan seluruh UMKM ini untuk memperoleh NIB, apakah ada usaha khusus kolaborasi dengan berbagai pihak begitu untuk supaya NIB ini, karena kalau tidak salah UMKM ini jumlahnya 7,5 juta ya Pak ya?
7,5 juta, Betul. dan informasi yang saya peroleh itu baru 3% dari 7,5 juta yang memiliki NIB. Nah, dalam memiliki supaya UMKM memiliki NIB ini tentu saja bukan masalah sederhana seperti itu, karena tingkat kemampuan serta pemahaman yang berbeda-beda di UMKM. Barangkali begitu ya Pak, di desa, di pelosok seperti itu. Belum juga bagaimana sih caranya untuk memiliki NIB tersebut. Karena ini pastinya berkaitan erat dengan OSS, sistem perizinan yang ada di kita di Indonesia. Usaha lainnya Pak, apakah ada kolaborasi dengan banyak pihak, dengan para pembina UMKM lain di bidangnya masing-masing, atau seperti apa? Jadi kolaborasi itu sudah keniscayaan gitu ya, termasuk juga dengan kabupaten kota, dinas, terus juga apalagi ini ada momentum yang sangat baik, terutama pada saat pengusulan BPUM. Awalnya seperti itu. Karena kan cukup banyak sebetulnya di non pertaniannya kan ada 4 juta lebih ya. Itu yang pertanian yang agak susah 3 juta sekian begitu kan. Yang memang agak apa namanya KBLI ya, KLBI gitu. KBLI. Pertanian agak repot gitu ya. Apa? KLBI. KBLI. KBLI. Nah, kalau di sektor-sektor lain kan bisa kebaca. Terus juga yang ininya adalah pelaku itu apa namanya agak belum bisa bagaimana caranya mengurus itu apa perizinan membuat NIB lewat OSS. Makanya sekarang kita dibuka untuk para pendamping, kita berikan cara-caranya, kan tidak lama, hanya 5 menit. Contoh kemarin tetangga saya juga ada gitu kan, untuk gimana caranya bikin NIB katanya kan, sudah mulai kebutuhan bahwa untuk mengembangkan usaha karena juga dia butuh untuk dengan pihak ketiga kan, karena kalau ada kebutuhan baru dia menyelesaikan, apalagi dengan BPUM. Kemarin baru 2 hari yang lalu, Pak Kadis, saya punya ini usaha kecil-kecilan, bukan kecil-kecilan dia makan fashion gitu. Kecil-kecilannya dalam miliar ya Pak ya? Konveksi gitu kan. Terus atas nama suaminya, ini KTP-nya. Staf saya kan canggih juga gitu. Silakan dulu, ternyata yang bersangkutan sudah punya NIB sebelumnya. Akhirnya nama istrinya gitu kan. Ini juga perlu dipantau gitu, apakah memang dia masih aktif atau tidak. Nah, akhirnya nama istrinya 5 menit UMKH dapat, itu penting dia NPWP-nya ada, KTP elektroniknya juga ada. Jadi sebetulnya itu memudahkan, dan kita juga kerjasama dengan para pendamping. Kita kan punya pendamping UMKM, punya pendamping One Pesantren One Product yang tersebar di 27 kabupaten kota, terus juga punya pendamping DAK, dana alokasi khusus yang memang dibayar oleh Kementerian Koperasi, ada juga di pendamping UMKM yang dibiayai dari kita, juga ada PTKL, penyuluh, pusat koperasi lapangan, terus juga dengan kabupaten kota dinas yang menangani koperasi dan usaha kecil. Ada juga yang Koperindankop, ada juga terkait dengan yang menangani koperasi dan usaha kecil, menengah maupun mikro. Nah, Pak Kadis, realisasi investasi di Indonesia ini kan tertinggi Jawa Barat. Juara lah pokok namanya. Juara. Dan ternyata bukan hanya PMA, PMDN pun sekarang ini di triwulan 1 2021 dan triwulan 4 2020, PMDN di Indonesia itu juaranya juga Jawa Barat. Yang tentu saja di dalamnya itu adalah ya, dulu hanya PMA saja. Nah, sekarang PMDN itu juga juara. Yang di dalamnya tentu saja UMKM. Nah, melihat ini bagaimana Pak? Bagaimana meningkatkan investasi di UMKM ini, artinya memperlebar diversifikasi produknya kah, ataukah menguatkan modalnya kah, dan sebagainya. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Sebetulnya di daerah-daerah ya, di kabupaten kota itu peluang sebetulnya.
pada saat ada prospek, karena juga saya dapat beberapa laporan dari baik PPKL maupun juga pendamping OPOK, ada bisnis-bisnis yang memang bisa dibesarkan. Jadi sebetulnya perlu juga investasi, apalagi dengan korporasi ya. Karena contoh aja di KPBS Pangalengan gitu kan, pada saat membutuhkan bahan baku pakan ternak, ini kan tidak bisa dilakukan oleh swadaya koperasi tersendiri gitu, tapi harus juga melibatkan pihak ketiga. Nah ini juga peluang-peluang sebetulnya untuk bagaimana pelaku-pelaku usaha di bawah anggotanya KPBS Pangalengan itu bisa juga disupport. Nah, contoh kebutuhan ini salah satu contoh aja kalau di kopi di yang lain, contoh di Pangalengan dengan jumlah peternak yang cukup banyak, kebutuhan pakannya hampir 300 ton per hari, sekarang baru terpenuhi 3 ton saja, gitu kan? Sangat jomblang sekali gitu, hanya baru 1% gitu. Tapi untuk membuat satu pabrik pakan ternak agak kesulitan karena bahan bakunya agak susah. Itu. Nah ini juga ada sebetulnya bahan baku yang dari luar atau luar, tapi kan jadi ongkos angkutnya mahal. Nah ini yang memang perlu juga investasi barangkali untuk beberapa PMDN masuk ke sektor itu. Sumber bahan bakunya bisa dari luar, apalagi kita kan sekarang sudah punya Patimban. Bahan baku pakan itu, jagung itu ada di Lombok, di NTB dan lain-lain. Ini kan kalau memang ada investor yang bisa masuk ke sana, itu juga akan membuat peluang cukup besar bagi peningkatan populasi sapi perah di Jawa Barat. Ya, ini juga ini belum tersentuh nih. Mudah-mudahan dalam waktu lewat Ibu Noneng ini ya, yang memang ahlinya dan juara di investasi. Bisa nanti bentuknya bareng-bareng, dan sekarang juga kan investornya sudah dari susu ultra gitu kan. Kalau untuk pengolahan susunya sebagian untuk pengelola sapi yang dikloni itu sudah kerjasama juga dengan susu ultra gitu. Tapi untuk pakan belum. Kelihatannya ini peluang bagaimana kerjasama, tapi lewat kelembagaan. Makanya saya selalu saat ini ada PD, ternyata koperasi bisa solusi pemulihan ekonomi lewat koperasi, karena kalau lewat perorangan agak susah gitu ya, lewat UKM anggotanya atau peternak, tapi kalau lewat kelembagaan, apalagi koperasinya sudah mapan, kelembagaannya bagus, manajemen bisnisnya juga sudah jalan, kalau ada investor barangkali lebih asik lah. Nah, Pak Kadis, permasalahan di dalam investasi salah satunya adalah promosi. Promosi investasi ini kan harus detail dan jelas gitu, bahwa yang dipromosikan apa, kemudian berapa uang yang harus dikeluarkan oleh investor, kemudian keuntungannya itu nanti bagaimana. Untuk itu kami di PMPTSP itu menyelenggarakan sebuah festival yang namanya SIFES, kami menyebutnya Sinematografi Festival, yang tujuannya adalah pengembangan potensi investasi di UMKM. Yang disampaikan kepada kami itu berupa video-video seperti itu, berupa potensi-potensi investasi di UMKM. Karena selama ini promosi yang kami lakukan adalah proyek-proyek yang sangat besar gitu ya, ratusan miliar, triliunan. Nah, kami ingin mengembangkan promosi investasi di UMKM-nya. SIFES ini mungkin Agustus kita awarding-nya. Nah, yang diharapkan hanya UMKM mengirim videonya, mungkin durasi 1 menit atau 2, paling lama 2 menit, yang menyatakan bahwa kami sangat potensial, kami perlu penambahan
mesin misalnya, atau kami perlu penambahan lahan yang diperlukan ada sekian, dan apa namanya, pengembaliannya, keuntungan yang akan diperolehnya cukup menjanjikan gitu, seperti itu. Bagaimana kira-kira animo dari para UMKM ini kalau ada festival itu? Ya, kita akan coba persiapkan terkait dengan, karena memang banyak butuh kendala ya. Kalau biasa kan, kalau klasik gitu kan, kalau untuk kebutuhan UKM tuh modal, padahal kan belum tentu, tapi ada beberapa juga yang sebetulnya kebutuhannya sederhana gitu. Contoh, ada pelaku UKM Jawa Barat yang tergabung dalam koperasi wirausaha, itu adalah butuh alat mesin kemas untuk membuat kemasan kaleng. Karena makanan tradisional seperti lotek atau seperti rendang gitu kan sudah dikemas dalam kaleng gitu. Nah, ini juga makanan jadul dikemas dalam bentuk kaleng, itu bisa dipasarkan agar ada lama gitu. Ini juga butuh mesin. Nah, ini juga ada beberapa yang memang butuh seperti itu. Jadi sebetulnya peluang, Bu Noneng, Bu Kadis gitu kan, untuk investasi yang tidak miliaran sebetulnya. Sekitar hanya 200 juta, 500 juta, tapi polanya kan kalau perbankan, ini kendala yang dihadapi UMKM. Pada saat akses pembiayaan kan banyak juga yang WI checking-nya ini apa banyak call 2, call 3 gitu kan. Ini menghambat bagaimana lembaga keuangan bank itu bisa masuk. Tapi kalau dalam bentuk lain, bentuk kemitraan, bentuk kerja bareng gitu kan, ini mungkin bisa lebih potensial. Baik, terima kasih Pak Kadis. Jadi dalam festival itu juga kita menghendaki UMKM yang sudah ada NIB-nya, mungkin kita bisa support ke seluruh Jawa Barat ya, karena nanti akan melalui juga teman-teman di kabupaten kota, dan dari hasilnya bukan hanya juara, tetapi kita jadi punya bahan untuk promosi gitu, bahwa inilah UMKM yang sangat potensial untuk orang berinvest seperti itu. Karena sekarang kalau melihat tabungan di perbankan cukup banyak juga orang Jawa Barat yang menabung seperti itu. Sementara UMKM di sisi lain juga memerlukan banyak modal ataupun dalam bentuk lain seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa memediasi, mempertemukan antara investor-investor tadi, walaupun bukan investor yang besar pun masih bisa masuk gitu dan bisa berinvest kepada perusahaan-perusahaan yang produktif. Gitu mungkin Pak Kadis ya. Siap, betul. Tapi ya kita akan cari nanti UKM-nya. Ya kita kolaborasi, Ibu Kadis kelihatannya harus menyiapkan investornya gitu. Ya, jadi nanti ada business matching, kita menyiapkan, apalagi nanti bulan Agustus kita coba juga mereka suruh bikin narasi lewat film pendek gitu, terkait dengan potensi, peluang, terus pasalnya juga sudah ada gitu kan. Nanti investornya bentuk dukungannya dalam bentuk apa gitu kan. Ini juga bisa menjadi potensi peluang bagi pelaku UKM meningkatkan akses permodalan, pemasaran dan lain-lain kelihatan. Pak Kadis selain jadi pembina pramuka, kan jadi ketua divisi ya di PED ya. Kami tuh sekarang jadi ketua divisi UMKM dan ekonomi kreatif gitu. Banyak anggotanya. Terus itu apa juga yang dipercepatnya Pak? Sekarang sedang ini juga vaksin untuk UMKM. Kita punya alokasi 150.000 yang dari Kementerian kerjasama dengan Hipino, tapi sekarang sedang membahas juga nih mekanismenya gimana, udah liar atau gitu kan. Kementerian KUK. Pada saat harus melaksanakan kan harus juga izin tempat itu apa bisa bangunan gitu. Jadi itu sekarang yang sedang diupayakan ya kan begini.
salah satu kendala nanti pada saat pemulihan ekonomi kan akan ada lagi aktivitas Ya. bertransaksi lewat offline ya sebagian. Para pengusaha, para pelaku itu ingin dia merasa aman gitu. Walaupun tetap harus protokol. Jadi semua sekarang mah berebut berbondong-bondong ingin divaksin. Ya, jadi untuk menghadapi pasca pandemi mudah-mudahan cepat ya. Ya salah satunya kan melalui herd immunity gitu kan. Herd immunity-nya kan sekarang baru berapa persen? 30-40 kan target WHO 70%. Termasuk pelaku UMKM. Nah, kalau pelaku UMKM kan nanti lebih duluan nih memulai kembali bisnisnya, membangkitkan kembali walaupun tetap online, tapi juga mungkin offline-nya juga harus, karena Hippindo itu kan himpunan peritel dan penyewa pusat perbelanjaan dia teh. Tapi kan pusat perbelanjaan bukan hanya kebanyakan kota besar, padahal kita butuhnya di seluruh kabupaten kota. Jadi kita sedang bingung ini Hippindo alokasinya untuk Bandung Raya, padahal kita punya 27 kabupaten kota. Ini ya yang sedang kita bahas. Baik, terima kasih Pak Kadis. Nah, Satu lagi mungkin kan ini banyak capaiannya di keren-keren juga di Kadis KUK. Salah satunya itu OPOP ya. One pesantren, one product. Nah, itu bagaimana bisa cerita barangkali dan Ya, juga jadi ini kan bagaimana menginspirasi juga mungkin teman-teman ya, atau jadi ini tahun ketiga One Pesantren One Product yang di dalamnya termasuk juga pelaku-pelaku usaha ya. Jadi ini adalah model-model klaster yang memang diinisiasi oleh Pak Gubernur. Bagaimana potensi-potensi pesantren yang punya kekuatan gitu kan. Dia punya jadi di setiap pesantren itu ada usaha begitu Pak? Iya, jadi Ya. sekarang kalau dulu memang rencana usaha, tapi untuk tahun ketiga ini dirubah yang sudah punya usaha. Ya, daftarnya juga, makanya adaptasi kebiasaan barunya sudah jalan di program One Percent One Product, pendaftarnya lewat apa namanya, lewat online, terus juga seleksinya di audisi kita mah, audisi tahap 1, ya bagaimana. Sekarang kan ada 1.600 yang daftar. Kita seleksi melalui audisi tahap 1, dia memaparkan. Makanya jangan khawatir kalau di pesantren dia sudah bikin proposal, rencana ke depannya, jadi lewat model-model akademisi lah, istilahnya dinilai, berarti dia layak untuk dikembangkan dan menjadi standar program. Setelah lulus, secara administrasi, audisi tahap 1, nanti akan diperoleh 1.000. Itu dia, terus setelah itu nanti kita dampingi, kita latih, kita magangkan, mudah-mudahan cepat selesai pandeminya, terus kita berikan modal usaha. Nah, untuk meningkatkan itu hasil proposal yang disampaikan di audisinya. Ya, untuk meningkat, jadi nanti diberikan hadiah sekitar 35 juta kali 1.000, kan lumayan tuh 35 M. Nanti kita seleksi lagi diambil 100. Ya, untuk juara kabupaten kita berikan dulu modal usaha antara 100 sampai 200 juta. Kan itu kan modalnya, tinggal keseriusannya. Nanti di juara provinsi kita ambil 5, diberikan modal usaha 500 jutaan. Nah, ini potensi jadi berkembang sekarang berebut. Awalnya agak susah untuk mendigitalisasi mereka, tapi kalau dipaksa di online kan, terus nanti kan ini harus dipisahkan antara dia lembaga pendidikan dan lembaga dakwah, juga lembaga pemberdayaan. Jadi kita arahnya ke lembaga pemberdayaan gitu. Ya. Banyak juga yang menilai kan itu mah pesantren tuh tugas pokoknya juga pendidikan dan dakwah. Tapi kan juga pesantren butuh juga pembiayaan untuk gurunya, santrinya dan lain-lain. Kan selama ini hibah, bansos gitu kan tidak mendidik. Tapi ternyata potensinya sangat kuat, luas lahannya, terus juga ya, lembaga pendidikan mudah menerima informasi, kemudian juga punya kiai yang karismatik gitu kan. Dia pada saat kiai A pasti dia ikut A. Nah, jadi sebetulnya tidak lagi mengandalkan hibah bansos, tapi juga dia memanfaatkan potensi yang ada di pesantren itu sendiri agar dapat juga menghidupi pesantren, juga menghidupi masyarakat sekitar. Itu juga tumbuh UKM-UKM. Malah ada beberapa yang tadinya pasarnya hanya untuk santri-santri saja, untuk santri aja cukup ya, contoh pabrik roti aja, membuat roti aja di Tasikmalaya. Biasanya hanya untuk itu, tapi sekarang kan menjadi bakri gitu kan, bisa melayani juga anggota.
kan pendapatannya meningkat. Di Purwakarta percetakannya awalnya dia hanya punya komputer satu saja untuk nanti nyetaknya di Bandung gitu ya untuk membuat buku-bukunya. Tapi setelah ikut program kita, akhirnya dia bisa punya percetakan, punya mesin dan lain-lain, jadi manfaat selain untuk santrinya, untuk pesantrennya juga untuk masyarakat sekitar. Jadi potensi-potensi itu yang apalagi di peternakan dan lain-lain ya, karena kita juga magangnya di Al-Ittifaq, di Darut Tauhid, di Al-Iftisiah, di Nurul Iman yang memang sudah pesantren-pesantren yang selama ini sudah punya bisnis besar dan terpisah. Kebanyakan memang lembaganya koperasi. Itu. Untuk selanjutnya kan mungkin juga diperlukan investasi ya di sana ya, karena tidak Pasti. mungkin juga kita dari pemerintah terus-menerus gitu ke satu tempat, pastinya juga akan keliling Iya, kalau kita kita ya. kan targetnya 5.000 Bu, 5.000. Terus yang lain gimana gitu kan? Yang lain gimana? Karena kan harus di maintenance juga. Tapi kita yang lain itu dan juga yang daftar baru yang lama tidak boleh daftar lagi. Berarti kan itu sudah harus mandiri. Tapi untungnya mereka hidang gitu ya. Hidang itu apa bahasa Indonesianya? Mereka itu Inisiatif. apa? Inisiatif gitu ya untuk membentuk serikat ekonomi pesantren, banyaknya alumni OPOP, dibentuklah serikat ekonomi pesantren dan sudah ada koperasinya. Ini yang butuh kalau ada investasi enaknya ke sini. Gitu. Ya, nanti dibuatkan proposalnya dan dibuatkan film pendeknya. Tenang Ibu lah. Pokoknya mah tolong kita punya masa siapkan banyak. biar kita berkolaborasi lebih intens lagi dan itu tadi, karena kalau semuanya dari Pak Tutus nggak mungkin pesantren segitu banyak ya Pak ya, dan tidak mungkin terus menerus setiap saat diberi hadiah sama Pak Tutus tentu saja kan, sehingga harus bisa mandiri dan perlu investor di sana. Nih kita akan mengetuk para investor. Dari Pemprov bukan dari Pak Tutus, hadiahnya mah dari Pak Gubernur itu. Dari Pak Gubernur ya, melewat Pak Tutus ya. Lewat Pak Tutus. Mangga atur nuhun Pak Tutus. Ini yang terakhir banget, tadi udah terakhir, nah sekarang terakhir banget. Gimana sih supaya para UMKM ini supaya tetap imunnya kuat? Jadi para UKM, karena memang ini masanya masa perang ya, bukan masa normal gitu. Kita tetap harus berbisnis ya untuk menghidupi keluarganya, tapi juga untuk mempertahankan bisnisnya. Jadi bisnisnya sudah harus melalui digitalisasi. Dan sekarang masyarakat juga sudah mulai belanja. Ya, apalagi kita dituntut untuk bela negara melalui belanja pada UMKM. Jangan khawatir, ya ibu-ibu sekarang sudah mulai, termasuk istri saya juga sekarang mah jarang masak gitu kan. Jadi GoFood, GoSend, Grab dan segala macam lah pokoknya mah. Sekarang ada Shopee lagi ya yang sudah kerjasama dengan Pemprov. Ada Shopee, ada Grab, ada Gojek gitu kan, yang memang sudah kerjasama dengan kita, dengan Pemprov. Nah ini adalah kebiasaan baru yang silahkan lewat promosi, lewat media sosial, yang ibu-ibu sekarang yang paling banyak ya, manfaatkan media sosial Facebooknya bukan hanya untuk ngobrol-ngobrol saja, ya, tapi juga untuk berbisnis gitu kan. Tapi tingkatkan kepercayaan, trust sebetulnya yang paling penting trust terhadap produk-produk yang dibuat. Ya. Memahami juga apa-apa yang memang disenangi, ya disenangi oleh masyarakat saat ini apa. Tapi jangan juga ikut-ikutan, gitu kan. Kita harus punya ciri khas dan punya kelebihan dari yang lain. Tingkatkan kualitas produk juga kapasitas. Jangan sampai lewat online itu kebanjiran pesanan tapi tidak sanggup memenuhi. Itu juga menjadi kendala. Gitu. Jadi harus juga bagaimana meningkatkan kapasitas, tapi juga tetap menjaga kualitas produk yang kita hasilkan. Jadi harus lebih pintar beradaptasi dengan kondisi yang ada ya Pak? Iya, harus juga agile gitu kan, harus adaptif, agile gitu Ibu Noneng. Ingat lebih lincah dan lebih smart ya. Oh begitu. Baiklah, terima kasih Pak Kadis atas seluruh keterangannya, informasinya, dan juga seluruh ada wejangannya juga buat para UKM. Nah, sahabat Pantas,
demikian perbincangan kita dengan Pak Kadis KUK yang terkenal se-Jawa Barat ini. Wah, Karena membawahi UMKM yang ada di Jawa Barat sekitar 7,5 juta perusahaan, dan tentu saja akan kenal kepada kepala dinasnya, yang juga merupakan rekan saya yang saya kenal dari dulu 20 tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan kita akan juga berkolaborasi lebih baik lagi, karena kolaborasi tadi seperti yang dikatakan Pak Kadis adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa sendirian, kita akan melakukannya bersama-sama, termasuk juga dorongan dari para UMKM dan masyarakat keseluruhan. Para sahabat Pantas, silahkan like, subscribe, dan juga komen-komennya ditunggu di channel ini. Terima kasih Pak Kadis, sehat-sehat, dan juga timnya, mudah-mudahan UKM kita naik kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Bincang Pantas, ngobrol santai yang berkualitas.